Saya tidak paham pada waktu itu. Abah saya bercerita, saya tadi malam saya didatangi orang di Gedung Serokok Gang 4 di musola. Saya diberi makanan, tidak pernah saya merasakan enaknya makanan selain makanan itu. Disuguhkan oleh dua orang, yang satu sebagai syekh, ya, yang satu sebagai khodimnya. Kemudian selesai, saya sudah makan, mereka keluar dari musola, ayah saya mengikuti. Kemudian setelah itu beruluk salam, Assalamualaikum. Kalimatnya Assalamualaikum ya Imam Ghazali. Waalaikumsalam. Saya kembali ke musola, makanan itu sudah hilang. Tapi kata abah saya, jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Assalamualaikum pemirsa Bangsa Online. Ketemu lagi dengan saya M. Asud Adnan. Kali ini kita membahas tentang wacana yang saat ini menjadi perbincangan publik, yaitu pengusulan Kiai Haji Abdul Halim sebagai pahlawan nasional. Kiai Halim ini salah satu ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang lagi proses untuk pengusulan beliau sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasanya yang sangat besar. Nah, kami mengundang putra beliau, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, ke studio kita, podcast Bangsa Online. Sore ini kita akan berbicara tentang siapa Kiai Halim itu, apa perannya, terutama pada masa-masa kemerdekaan, dan bagaimana profil beliau, terutama pada masa-masa akhir hayatnya. Karena sepengetahuan saya, ketika saya investigasi ke Leuwi Munding, ke Majalengka, Jawa Barat, itu banyak sekali apa yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Halim ini. Nah, alhamdulillah kita di studio sudah hadir Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Beliau putra ke-21. Luar biasa. Putra ke-21. Dan beliau, kita tahu bahwa beliau ini adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah yang sudah sangat populer, yang santrinya tersebar ke seluruh dunia, di berbagai belahan Eropa maupun Timur Tengah dan seterusnya. Nah, para hadirin, para pemirsa yang kami hormati, Kiai Asep ini juga Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yaitu salah satu banom di bawah Nahdlatul Ulama. Beliau sudah banyak berkiprah dan santrinya sebanyak 16.000 di Surabaya maupun di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Beliau sudah saya tulis bukunya yang berjudul Kiai Miliarder Tapi Dermawan, yang sekarang banyak dibedah di berbagai daerah, kabupaten, dan provinsi seluruh Indonesia. Baiklah, para pemirsa Bangsa Online, kita langsung bicara dengan beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini Pak Yai tampak seger, sehat. Mudah-mudahan terus sehat dan panjang umur, karena Amin. masyarakat, umat masih sangat membutuhkan kiprah dan perjuangan beliau. Sekarang kan lagi marak Pak Yai tentang wacana perbincangan publik pengusulan Kiai Haji Abdul Halim sebagai pahlawan nasional. Mungkin Pak Yai bisa cerita kenapa baru sekarang, padahal sepengetahuan saya itu sudah lama sekali, termasuk mohon maaf Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong agar Kiai Halim ini diusulkan sebagai pahlawan nasional, karena memang
sangat layak, terutama jasa-jasa beliau pada perang kemerdekaan. Bagaimana menurut Pak Yai? Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama memang banyak pihak yang mengusulkan agar beliau, meminta agar beliau diusulkan sebagai pahlawan nasional, termasuk Ibu Khofifah itu kalau tidak salah 4 tahun yang lalu, ketika saya dengan beliau berkunjung ke Sukamana, ke pondoknya Ki Haji Zainal Mustafa, Jawa Barat. Beliau mendorong saya untuk mengusulkan abah saya menjadi pejuang nasional. Saya tidak pernah terpikir itu. Sampai kemudian pada 15 Maret yang lalu ada kepala dinas sosial datang ke Lewi Munding ketika saya mau memberikan ceramah di Cirebon. Saya mampir dulu dan kemudian kepala dinas sosial bertamu dan beliau meminta restu saya agar dinas sosial diperkenankan untuk mengusulkan Kiai Haji Abdul Halim diusulkan sebagai pahlawan nasional. Kenapa sih saya tidak dari dulu-dulu? Karena saya terus beristikharah, berpikir apakah abah saya mengizinkan andaikan diusulkan sebagai pahlawan nasional. Nah, sambil saya menangkap isyarah, tetapi ketika kepala dinas sosial datang, maka bagi saya itu adalah isyarahnya. Jawaban daripada istikharah, ya, yang selama ini terus menggelayuti pemikiran saya. Nah, beliau begitu seriusnya. Saya jawab waktu itu, ya kalau begitu nanti mungkin beberapa hari saya akan membuat panitia kecil untuk menghadap panjenengan dan bagaimana teknisnya, bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya untuk mengusulkan seseorang menjadi pahlawan nasional. Kami pulang ke Surabaya, tetapi beberapa hari kemudian mereka datang ke Surabaya. Kepala dinas sosial Majalengka. Majalengka. Tiba-tiba malah meminta kita, saya, anak saya, Mas Bara untuk jadi narasumber dalam seminar yang sudah disiapkan oleh beliaunya. Nah, tentu kemudian segera saya meresponnya, ya walaupun pada waktu itu namanya juga baru mempersiapkan, ya. Tapi apapun harus kami respon dengan sebaik-baiknya. Karena bagi saya, faida azam tafatabakkal ala Allah. Kalau sudah bermaksud, kalau sudah menganggap bahwa itu adalah keputusan istikharah, maka saya harus tawakal. Tawakal artinya saya harus berupaya keras sambil juga berdoa, mudah-mudahan berhasil diusung dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian kita mengikuti seminar, menjadi narasumber, anak saya menjadi narasumber. Satu hal yang secara kebetulan Pak Yandri, Wakil Ketua MPR, itu ke rumah saat datangnya Pak Iwan. Saya bilang, Pak Yandri, apa nanti tidak hadir panjenengan? Abah saya ini dulu MPRS. Serba kebetulan berarti. Serba kebetulan. Katanya Pak Wani, saya datang. Kalimatnya beliau saya datang itu serius, tapi ya saya pikir apa sungguhan begitu. Tetapi ternyata beliau hadir lebih awal daripada kehadiran saya di Majalengka. Di penginapan lebih awal. Dan kemudian beliau ikut serta dan memberikan sambutan, bahkan membuka seminar itu. Ya. Seminarnya yang di Pendopo, Kabupaten Majalengka. Udah itu berproses, dan kemudian bahwa seminar ini tanggal 30, terakhir pendaftaran tanggal 39, tanggal 31 Maret, tanggal 31. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari sana sini,
1 hari 1 malam atau mungkin 1 hari 2 malam itu bisa dicantolkan ke Kementerian Sosial. Luar biasa ya. Iya. Nah setelah itu kemudian kita terus berproses dengan TP 2GD Jawa Barat. Dan Pak Yandri silakan segera adakan lagi seminar. Yang kedua katanya harus beberapa kali, harus 3 kali. Kemudian Pak Yandri menawarkan di gedung MPR penghormatan kami terhadap beliau yang dulu anggota MPRS. Oh, karena Kiai Halim anggota MPRS ya dulu? Anggota MPRS. Kemudian diselenggarakan di sebuah ruangan yang paling bergengsi di gedung DPR GR itu. Yaitu tempat para ketua fraksi mengambil keputusan atau pimpinan MPR mengambil keputusan di ruang itu, dan ini digunakan sebagai seminar. Sebagai ungkapan terima kasih saya luar biasa, semuanya difasilitasi oleh Pak Yandri. Iya, kemudian selesai itu bahwa seminar juga harus dilaksanakan di tempat perjuangannya. Tempat perjuangannya di Surabaya. Oleh karena itu kemarin kita juga menyelenggarakan di Islamic Center. Apa benar itu saran dari Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur? Begini, jadi saya minta izin memang. Monggo di mana. Kalau Bu Khofifah tidak berkomentar, cuman ajudannya Mbak Lulu, ya sudah di Islamic Center saja. Nah kemudian kita ya sudah mempersiapkan diri di Islamic Center itu. Dan kemudian ternyata Ibu Khofifah juga menghadiri dan menunggui dan seminar itu ya, dalam seminar itu, dan memberikan respon, bahkan tamu-tamunya diundang ke Gerahadi karena di antara tamu-tamunya adalah Dzurriyyah Kiai Hasyim Asy'ari, Dzurriyyah Kiai Wahab yang memberikan sambutan dalam seminar itu. Kemudian juga dzurriyyahnya Hasan Gipo, dzurriyyahnya Kiai Ridwan Abdullah. Itu. Jadi alhamdulillah sudah semuanya terlampaui. Tinggal pemrosesan ini secepatnya nanti dalam bulan Mei ini, mungkin sebelum pertengahan Mei sudah diserahkan semuanya. Ya. Dan secara kebetulan kok Pak Mahfud juga hadir. Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD. Yang Ketua Dewan Gelar. Ketua Dewan Gelar hadir bukan di seminar, tapi hadir dalam silaturahim di Gerahadi. Oh, di Gerahadi. Kebetulan, secara kebetulan beliau hadir. Ya, mudah-mudahan semuanya sebagai isyarah kalau kita akan bisa berproses dan kemudian bisa berhasil. Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Iya. Itu kan Ketua Dewan Gelar, Ketua Dewan Gelar Pahlawan ini. Dalam sambutannya menyampaikan apa ya? Harapan, mendukung atau bagaimana? Harapannya karena beliau sudah tahu dari sedikit mungkin membaca referensi, mendengarkan, ya dianggap bahwa beliau sangat layak. Mungkin bahkan dibandingkan dengan yang diusulkan yang lainnya, maka beliau mengatakan saya akan membantu. Itu ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Bagi Pak Yai sendiri dan keluarganya, ikhtiar ini yang dilakukan masyarakat ini, lalu Pak Yai merespon, itu sebagai apa? Istilahnya birrul walidain atau apa ya? Jadi begini, ketika Kepala Dinas Sosial datang, ya, dan beliau menyampaikan bahwa ini adalah perintah dari Pak Bupati. Oh, Bupati Majalengka? Bupati Majalengka. Pak Karna ya? Iya, dan kemudian Bupati ketika memberikan sambutan bahwa beliaunya berinisiatif demikian karena ada permintaan dari masyarakat. Maka tentu saya harus merespon dengan sebaik-baiknya, jangan sampai mengecewakan apa yang telah menjadi penghormatan mereka kepada kita. Nah, bagi saya apa saja yang saya lakukan saya anggap sebagai birrul walidain, berbaik kepada kedua orang tua, dalam hal ini kepada abah saya, tetapi juga untuk menjadi teladan kepada anak cucunya abah saya.
bahwa mereka itu adalah keturunan pahlawan. Sekaligus kepada murid-murid saya, mereka harus bangga bersekolah di sekolahnya putra pahlawan. Betul. Begitu juga kepada anak buah saya di Pergunu. Walhasil kepada bangsa Indonesia. Tapi juga konsekuensinya kita harus menjadi orang yang representatif mewakili seorang pahlawan, menjadi putra dan keturunan seorang pahlawan, dan saya berharap juga nantinya anak turunnya beliau ini juga harus selalu merepresentatifkan diri. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan, di mana dulu abah saya memperjuangkan lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu jam'iyah dalam Islam yang berorientasikan rahmatan lil alamin. Tetapi juga abah saya itu pengusul bahwa di dalam pendirian Nahdlatul Ulama yang diproses melalui undangan Komite Hijaz, itu agar diusulkan, agar ditulis dalam surat undangan itu upaya Indonesia merdeka. Salah satu poin surat itu yang ditulis oleh abah saya, yang mengusulkan Kiai Abdul Halim. Iya. Yang kemudian direspon positif oleh Kiai Wahab. Ya, itu nomor 1 katanya Kiai Wahab. Nah, kalau itu ide besarnya beliau, bahkan dijelaskan bahwa kita ini tidak akan leluasa selama kita dalam penjajahan. Kita tidak akan bisa berbuat bebas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Nah, maka kita anak turun ini harus punya cita-cita kelanjutan. Apa cita-cita lanjutannya? Yaitu terwujudnya cita-cita luhur kemerdekaan. Merdekanya sudah terwujud. Tapi cita-cita luhur kemerdekaan yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Itu. Nah, sekarang menurut Pak Yai belum terwujud ya? Belum tercapai cita-cita kemerdekaan itu? Ya, masih jauh sekali. Kemakmuran belum merata dalam berbagai bidang. Kemakmuran di bidang pendidikan, apalagi kemakmuran di bidang ekonomi belum terjadi. Keadilan belum terwujud. Ini, jadi oleh karenanya saya melalui lembaga pendidikan saya mengorientasikan yang demikian. Maka saya membuat lembaga pendidikan dengan dibuatkan visi. Visinya yaitu untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah guna kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Itu visi misinya Amanatul Ummah ya. Dan itu setiap kali saya mengajar mesti dibaca. Dibaca oleh seluruh murid. Seperti halnya di Nahdlatul Wathon, abah saya mengubah syair yang harus dibaca oleh semua murid di Nahdlatul Wathon yang jumlahnya 95 dalam setiap mengawali pembelajaran. Untuk menanamkan cinta kepada Indonesia. Syair itu tidak sama dengan syair Jalal Wathon yang sekarang. Yang sekarang. Coba saya bacakan syairnya itu. Ya, ketidaksamaannya. Saya hafal kok kalau syairnya, cuma nanti saya terjemahannya biar lancar saya. Jadi syairnya tidak sama dengan yang ada. Syairnya berbunyi, yahlal waton, hubbul waton minal iman. Hubbul waton, yahlal waton, wala takun ahlal khirman. Innal kamala bil a'mal, wa laysa dhalik bil aqwal. Fa'amal tanal ma fil amal, wala takun mahdol qawal. Dunyakumu malil maqar, wa innama hilil mamar.
fa'mal bimal maula amar wala takun baqraz zimar. Lam ta'lamu man dawwaru lam ta'qilu ma ghayyaru. Ainan tiha ma sayyaru kaifan tiha ma sayyaru. Amhumu fihi saqakum ilal madhabi hidabahkum. Ami taqukum uqbakum am yudimu a'bakum. Yahlal uqulis salimah wahlal qulubil azimah kunu bihimmah aliyah wala takun kassaimah. Artinya, wahai penduduk tanah air, wahai penduduk tanah air, mencintai tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Cintailah tanah air, wahai penduduk tanah air, dan janganlah kamu menjadi pengkhianat tanah air. Sesungguhnya kesempurnaan dan keberhasilan itu bisa diraih dengan perbuatan. Dan keberhasilan itu tidak akan bisa diraih dengan hanya perkataan. Apa keberhasilannya? Kemerdekaan. Itu harus berbuat. Bagaimana membuat Indonesia merdeka. Bukan dengan kata-kata saja. Bergeraklah, maka akan tercapai apa yang dicita-citakan. Dan janganlah kamu hanya melulu dengan perkataan. Berbuat. Duniamu itu bukan untuk menjadi tempat tinggal selamanya, melainkan hanya sebagai tempat tinggal sementara. Maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan, dan janganlah bagaikan sapi yang bersuara ngoek terus-terusan, yang tidak mengetahui dan memahami siapa yang mengendalikan, yang tidak mengetahui dan tidak memahami apa yang mereka lakukan, yang tidak mengetahui di mana akhir dari yang mereka lakukan, tidak mengetahui pula dari akhir apa yang mereka wujudkan. Apakah mereka ke suatu tempat diarahkan, kemudian di tempat itu mereka menjalani penyembelihan? Apakah mereka akhirnya akan dibebaskan, ataukah selamanya mereka dalam penganiayaan? Wahai pemilik cerdasnya pemikiran, wahai pemilik hati dengan tingginya yang dicita-citakan, jadilah kamu sebagai pemilik cita-cita yang tinggi, dan janganlah kamu bagaikan binatang yang tak pernah mengerti. Jadi ini menyemangati mereka, jangan seperti binatang. Kalau kemudian kita tidak bergerak untuk mewujudkan kemerdekaan, maka tak ubahnya sudah dalam kondisi seperti binatang. Itu yang terus disemangatkan. Maka saya juga melakukan itu. Dalam setiap pengajaran saya membacakan visi misi dan untuk apa. Jadi, diperuntukkan untuk apa mereka, itu saya sebutkan di dalam setiap kali mengawali pengajian. Jadi saya melanjutkan setelah visi misi tujuan peruntukan lulusan lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah, 1 untuk menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. 2 untuk menjadi para pemimpin dunia dan pemimpin bangsa Indonesia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. 3 untuk menjadi para konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. 4 untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Disesuaikan dengan visinya untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Dalam suatu teori, Indonesia ini akan maju adil dan makmur manakala
ditopang oleh 4 pilar ini, yaitu satu, ulama yang ilmunya digunakan oleh para birokratnya. Ketika para birokrat menggunakan ilmunya para ulama, maka mereka akan menuju kepada sebuah kebenaran. Kemudian birokratnya harus adil. Nomor 3, konglomerat yang loman untuk ikut serta mewujudkan kesejahteraan, meratakan kesejahteraan. Nomor 4, apabila orang miskinnya berdoa untuk kebaikan semuanya, tapi orang miskin ini kan tidak akan dilahirkan, maka diganti oleh para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab, karena profesional akan berada di semuanya. Di ulama harus didampingi oleh para profesional tentang penjabaran apa yang menjadi pemikiran para ulama. Kemudian birokrat juga harus didampingi oleh para profesional. Kemudian konglomerat juga, mereka kalau kepingin langgeng tentu harus senantiasa mendapatkan arahan daripada profesional melalui teori-teorinya. Kalau lihat syairnya ya, itu kan luar biasa membangun dan menajamkan karakter nasionalis cinta tanah air. Berarti Kiai Halim ini dulu memang motivator ya, terutama di Taswirul Afkar ya. Sebagai motivator bagaimana mencintai negerinya, mencintai tanah air gitu kan. Jadi begini, di tahun 1924, Nahdlatul Wathon dalam periode ini itu dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, sekretarisnya Kiai Abdul Halim. Dua-dua mereka itu sebagai tutor. Kedua-duanya disebut muharrikul afkar. Muharrikul afkar. Penggerak pemikiran, membangkit semangat. Begitu. Sehingga kemudian angkatan ini itu begitu selesai berubah menjadi Subhanul Wathon. Menjadi Subhanul Wathon. Banyak kreasi di Subhanul Wathon. Tapi pada saat di Subhanul Wathon, Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Abdul Halim menjadi pembimbing mereka. Kiai Wahab Hasbullah sebagai penasehat, sedangkan Kiai Haji Abdul Halim sebagai penggerak, sebagai pendamping di dalam bagaimana melakukan bimbingan-bimbingan pemikiran, sehingga kemudian melahirkan Komite Hijaz. Dan Komite Hijaz membuat surat kepada para ulama besar, para ulama pemilik pondok pesantren besar di Jawa dan Madura. Kira-kira Kiai Abdul Halim saat itu umur berapa ya? Umur 26 tahun. Kemudian pada saat pendirian Nahdlatul Ulama umur 28 tahun. Tapi memang dari sejak kecilnya terus dibina dengan semangat kemerdekaan, dengan cinta tanah air yang dari sejak kecilnya. Kan Kiai Abdul Halim ini pernah mondok di Mekah ya. Berteman saat itu dengan Kiai Abdul Wahab. Katanya Kiai Abdul Halim saat itu masih umur 16 sudah masuk organisasi Syarikat Islam cabang Mekah ya. Termuda. Anggota termuda. Luar biasa ya. Berarti kan beliau memang aktivis organisator sejak kecil hitungannya. Penggerak dan aktif di mana-mana. Iya. Dan kemudian ya penopang, penunjang ikut serta dalam memerdekakan Indonesia di dalam rangka pendirian Nahdlatul Ulama sebagai jamiah Islam yang orientasinya rahmatan lil alamin, inklusif. Ya ini. Makanya di Indonesia ini beruntung sekali ada Nahdlatul Ulama. Ya karena tokoh-tokohnya seperti itu ya. Memang sejak awal mencintai tanah air. Luar biasa. Gitu. Ya. Nggak terbayang bahwa tokoh agama ya, apalagi ada di Mekah, tapi sudah memikirkan tentang Indonesia, tentang rakyat, tentang bangsanya. Karena memang hidup dalam lingkungan yang demikian. Yang demikian, kemudian dari keluarga yang demikian. Keluarganya keluarga pejuang. Abahnya
Kedung Wangsagama, mbahnya Kedung Kertagama, mbahnya lagi Buyut Liu, pejuang kemerdekaan, ya, yang selalu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itu udah dibentuk oleh situasi yang semacam ini, maka tumbuhlah Kiai Haji Abdul Halim yang seperti itu. Tapi benarkah itu masih ada jalur silsilah dengan Gunung Jati ya? Betul. Jadi Kiai Haji Abdul Halim bin Kedung Wangsagama, bin Kedung Kertagama, bin Buyut Liu. Nah, Buyut Liu ini ke Bin Buyut? Buyut Liu. Buyut Liu ini putra Pangeran Cirebon. Kalau putra Pangeran Cirebon berarti ke atasnya adalah ke Gunung Jati. Cuman memang abah saya menginginkan bahwa tidak usahlah menonjolkan keturunan. Oleh karena itu silsilahnya ke atas tidak diberitahukan kepada anak turunnya. Oh, sampai segitu ya? Sampai seperti itu. Ada silsilahnya disobek oleh abah saya. Masya Allah. Jadi biar tidak. Biarlah. Makanya kemudian ya saya mengambil dari syair yang mengatakan laisal fata may yaqulu kana li abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Seorang pemuda yang tangguh itu tidak boleh berkata saya anaknya ini. Tetapi seorang pemuda yang tangguh harus berkata inilah saya. Mohon maaf Pak Mas'ud, saya di tahun 1995 sampai periode 2000, saya ketua NU cabang. Surabaya? Surabaya. Tidak ada gambar abah saya. Masya Allah. Saya tidak ada gambar abah saya. Saya tidak pernah mengatakan. Padahal pendiri NU. Pendiri NU. Sebetulnya kan sangat pas itu ya. Saya tidak pernah mengatakan saya anaknya ayah saya pendiri NU. Memang sengaja disembunyikan? Iya, karena menurut saya belum layak begitu. Oh. Saya baru mengatakan bahwa saya anak pendiri NU setelah saya mempunyai pondok pesantren yang spektakular, yang pada tahun 2019 pondok saya itu kan disebut sebagai pondok modern inspiratif nomor 1 di Indonesia. Dengan menyebutkan kompetitornya. Nomor 1 Pondok Pesantren Gontor, 2 Darun Najah Jakarta, 3 Al-Amin Perinduan. Tapi nomor 1-nya Amanatul Ummah. Nah, baru saya menyatakan bahwa abah saya adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, orang lain meresponnya bagaimana? Ya pantas lah. Dia bisa mendirikan pondok pesantren besar karena memang keturunan pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau coba dulu orang mentertawakan, mana buktinya, mana kebesarannya. Jadi itu. Jadi memang sengaja disembunyikan waktu itu. Artinya Pak Yai nggak mau menonjolkan. Tidak berani mengatakan, takut ditertawakan orang. Satu saat belum lama, mungkin dalam periodenya Muhibbin mungkin, ya, itu atau Gus Saiful itu mengundang, memberi penghargaan kepada putra-putranya para pendiri Nahdlatul Ulama. Putranya Ki Hasyim Asy'ari dihadirkan. Siapa yang mewakili Duriyah Ki Hasyim Asy'ari? Yang mewakili Duriyah Ki Abdul Wahab Hasbullah, Gus Hasib dihadirkan. Yang mewakili Duriyah Kiai Bisri Samsuri, Gus Salam dihadirkan. Yang mewakili Duriyah Kiai Ridwan Abdullah, Gus Saiful dihadirkan. Iya, saya hadir. Dan mereka diundang ke depan untuk menerima penghargaan. Saya hadir dan saya tidak disebutkan. Tidak diberi penghargaan? Tidak waktu itu. Tapi kemudian Gus Hasib memberitahukan, loh, Kiai Asep ini putra pendiri NU. Di acara itu juga? Iya, di acara itu. Abahnya ini sering datang ke rumah saya dulu semasa abah saya masih hidup. Karena memang sering datang ke Tambak Beras. Ya, akhirnya saya dipanggil. Tapi dalam acara itu perencanaannya saya tidak dipanggil. Ya, karena saya memang tidak mau lah menonjolkan diri. Sebab bagaimana
tanggapan orang ketika saya mengaku-ngaku begitu. Nah, kalau sekarang saya mengakui pantas. Kan banyak orang bertanya-tanya, siapa sih Pak Yai Asep? Kok bisa betul. mendirikan pondok pesantren yang sebesar itu, spektakular, cepat lagi. Nah, ketika kemudian waktu itu saya ngaku saya anaknya pendiri Nahdlatul Ulama, ya pantas saja kalau begitu. Itu. Kalau saya lihat tadi kan Pak Yai merasa belum pantas. Ini menarik. Karena umumnya, mohon maaf ya, generasi lain itu biasanya justru mengungkap bahwa saya ini keturunan ini dan kemana-mana membawa jubah orang tuanya. Bahkan untuk, ya mohon maaf, kepentingan-kepentingan pragmatis. Nah ini Yai malah sebaliknya, ketika mohon maaf, ketika masih miskin, ketika nggak punya apa-apa, nggak pernah membawa-bawa nama orang tua untuk dijual kemana-mana. Nah ini berlawanan dengan yang selama ini sering kali kita temui dalam kehidupan masyarakat, yang selalu bawa-bawa ayahnya kemana-mana. Ya mohon maaf, termasuk minta sumbangan itu. Saya pantang untuk itu. Tetapi saya juga mempunyai semangat untuk membuktikan. Ya, karena memang mohon maaf, dulu pada tahun 1954 kalau tidak salah, itu Kiai Wahab mengumpulkan para pendiri Nahdlatul Ulama yang masih hidup saat itu di Bandung, di rumahnya Kiai Haji EZ Muttaqin. Beliau menyampaikan pada forum ini, para pendiri Nahdlatul Ulama yang belum punya pesantren saat ini tinggal Kiai Haji Abdul Halim. Pikirnya abah saya, bagaimana saya memiliki pondok pesantren, saya sebagai komunikator yang harus jalan ke sana kemari, merangkum pemikiran para ulama, membuat kesepahaman para ulama. Ya saya kan sibuk. Tapi spontan beliau menjawab, anak saya nantinya akan punya pondok pesantren besar. Itu. Nah, kalimat ini juga bagi saya menyemangati saya. Hari ini orang mengatakan pondok pesantren besar. Hari ini pondok pesantren yang punya S3 dia baru Amanatul Ummah. Iya. Spektakular, cepat sekali kata orang. Tapi kalau dilihat dari kalimat ini menurut saya belum representatif. Nah, saya mohon doa dari semua audien, semua pemirsa. Saya diberikan umur panjang. Saya kepingin nanti Amanatul Ummah yang oleh abah saya diprediksikan demikian, itu menjadi lembaga pendidikan yang maju, yang dikenal, yang bertaraf internasional, sejajar dengan Al-Azhar, dengan Sorbonne, dengan ini. Dan butuh waktu. Antara 10 sampai 20 tahun. Kalau saya diberikan panjang umur 10 sampai 20 tahun, insya Allah itu bisa nanti menjadi pusat keilmuan, keislaman, dan pusat kebudayaan. Insya Allah nantinya begitu. Tadi Yai nyebut secara spontan katanya Ki Abdul Halim, nanti anak saya yang akan punya pondok pesantren. Itu di forum ya Yai? Di forum ulama-ulama itu. Di forum ulama-ulama. Termasuk waktu itu ada Kiai Wahab. Kiai Wahab, dan Kiai Wahab prihatin atas kalimat itu dan mengamini. Jadi antara lain ya doanya Kiai Wahab juga saya bisa demikian ini. Sekarang beralih ke soal keluarga ya. Kiai Abdul Halim itu kan punya 19 putra-putri termasuk Pak Yai. Itu dari beberapa istri dan bagaimana prosesnya. Kan Kiai Abdul Halim itu bukan lalu punya istri sekian, kan enggak prosesnya. Jadi abah saya punya putra 21. Oh, 21. Tetapi saya nomor 21. Tetapi yang sampai besar itu 15. 15 itu saya paham semua, tahu semua, semasa semua dengan saya. Tapi semuanya sekarang sudah meninggal dunia, tinggal saya sendirian. Tuh. Dan
tidak semata-mata kemudian istrinya 4 begitu, enggak. Yang pertama beliau nikah dengan Bu Nyai Nur, ya, memiliki anak Siti Rohmah. Itu Bu Nyai Nur itu dinikahkan pada saat abah saya memang masih katakanlah belum jelas ekonominya, ya. Kemudian Elik, ya, tapi sudah sempat berkumpul, cuma Elik itu tidak mau. Mungkin banyak hal, antara lain juga karena belum statusnya atau status ekonominya, status sosialnya belum mapan. Elik mungkin. Ya, mungkin. Nah, karena beliau elik, ya sudahlah, beliau sendiri lagi. Kemudian ketemu dengan Bu Nyai Mahmudah, istri yang keduanya itu. Nah, yang pertama cerai berarti ya? Yang pertama elik begitu, tidak dicerai. Tidak dicerai. Elik tidak mau. Nah, abah saya nikah dengan Bu Nyai Mahmudah. Nah, setelah nikah itu, ya kemudian dijelaskan bagaimana mau ndak, ya karena memang sudah nikah saya, mau ndak, ya tetap tidak mau, kemudian cerai. Saya sempat kenal dengan putranya Bu Nyai Nur dari keluarga yang lain, dari bapak yang lain. Di Surabaya dulu sebagai seorang perwira. Kemudian dengan ibu saya yang ketiga sudah meninggal dunia, yang Bu Nyai Mahmudahnya. Ibu saya Bu Nyai Qanaah. Dari Bu Nyai Mahmudah ini putranya banyak. Ada yang pertama Khamsatun, ya. Kemudian Mafruhat, Qawiyun, Rafiqoh, Nasihah, Ahmad, dan Mustahdi Halim. Kemudian dari ibu saya juga banyak, Humaidah, Muntafi'ah, Khudriyah, Mustafid, Farihah, dan saya. 6. Nah, kemudian pada saat penjajahan, peperangan, itu seringkali dikepung oleh penjajah. Karena memang pejuang ya. Dicari, bersembunyi. Ya, lama dalam persembunyian itu, yang namanya di persembunyian lama kan. Dan kemudian ketemu dengan seorang perempuan bernama Nyai Siddiqoh, menikah, mendapatkan putri namanya Halimah, Siti Halimah atau Dewi Halimah. Baik semua dengan saya, baik semua. Ya. Tapi kemudian setelah selesai dari persembunyian, kembali ke ibu saya, Bu Nyai Siddiqoh, biar menjadi istri bersama-sama dengan ibu saya. Bu Nyai Siddiqoh tidak mau, ya sudah, cerai. Jadi selalu satu abah saya, selalu satu. Itu, tapi semua keluarga itu baik. Tidak ada saudara tiri apa itu ada istilah begitu. Semua baik, sampai keponakan-keponakan saya itu ya semua baik. Dan memang sebuah keistimewaan dari abah saya itu, semua anaknya merasa yang paling disayang. Oh gitu ya. Iya. Cara membagi kasih sayang berarti sangat piawai. Semua anaknya merasa yang paling disayang. Nur Dewi Halimah misalnya, jarang kan didatangi abah saya. Tapi tetap dia mengatakan abah saya ini yang paling sayang pada saya. Begitu. Saya melihat, walaupun mungkin barangkali, ya saya sendiri juga sama. Saya paling diperhatikan oleh abah saya. Gitu. Tentang kedekatan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang saya baca atau yang saya tahu dari beberapa
literatur NU ya, bahwa kayak apa, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu katanya memanggil Kiai Halim itu dengan Dzawil Halim atau Dzul Halim. Itu kan menunjukkan apa, betapa dekatnya dan betapa menghargai Kiai Abdul Halim, bahwa Hadratus Syekh sampai memanggil Dzul Halim, bukan Abdul Halim atau Mas Abdul Halim ya, tapi Dzawil Halim. Halim ya. Orang yang punya kesantunan ya, kan gitu. Kesabaran, kesantunan, kebijakan. Jadi abah saya pada saat berjalan kaki dari Lewi Munding ke Surabaya itu selama 14 hari. Di hari ke-12 tinggal di Tebuireng. Hampir di Tebuireng, sehari semalam tidak melakukan perjalanan kaki, melainkan di situ bersentuhan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, mendapatkan nasihat, mendapatkan ini, dan terus intensif komunikasinya dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Intensifnya bagaimana? Ketika di Surabaya, abah saya dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah melakukan pergerakan-pergerakan. Nah, beliau selalu menjadi komunikator dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Kiai Wahab juga senantiasa bercerita bahwa kami kepingin mendirikan jam'iyah ulama-ulama pesantren yang besar. Yang layak memimpin itu Kiai Hasyim Asy'ari. Sebab beliau adalah ulama besar dan Kiai Wahab Hasbullah merasa Kiai Hasyim Asy'ari ini sebagai gurunya. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari lama dalam memberikan izin. Hampir-hampir Kiai Wahab Hasbullah itu tidak sabar. Sampai 10 tahun. Setelah abah saya datang, tidak lama. Abah saya datang membarengi Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu tahun 1900. Maksudnya datang ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Setelah abah saya datang ke Surabaya. Tahun Tahun 1922. Sampai 1926, 4 tahun. Sering komunikasi dan sering melakukan ini tentu dengan caranya, dengan kepiawennya dalam berkomunikasi. Baik dengan Kiai Wahab dan baik dengan Kiai Hasyim yang menempatkan diri sebagai murid yang penuh tawadhu, maka akhirnya berkat komunikasinya abah saya, terjadilah kesepakatan mari dididikan. Akhirnya mendapat restu itu ya? Ya, surat diantarkan oleh abah saya, surat undangan untuk pertemuan ulama-ulama itu dalam komite hijaz, yang mengantarkan surat abah saya, yang melakukan komunikasi abah saya kepada seluruh ulama-ulama yang dianggap penting, yang dianggap perlu harus dengan komunikasi langsung, abah saya yang datang. Makanya abah saya ini punya gelar di samping muharrikul afkar, itu juga sebagai muslih dzatil bain. Pendamai dua yang berselisih. Karena pengalamannya pada waktu di Mekah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini kan kiai perjuangan yang dinamis, tapi di sana juga ada kiai perjuangan yang dinamis bernama Kiai Mas Alwi, Kiai Kudus, Kiai Asnawi Kudus. Ya. Acap kali ya dari dinamikanya mereka, acap kali berselisih. Nah, pendamainya Abah Saleh. Di Nahdlatul Wathon menengahi gitu ya? Iya, penengahnya abah saya. Yang mendamaikan, yang menyatukan pemikiran abah saya. Di Nahdlatul Wathon ada Kiai Mas Alwi dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Berselisih. Yang menemukan pemahamannya abah saya. Itulah muslih hudatil bain. Dengan Kiai Hasyim Asy'ari sampai sekian lamanya yang menyelesaikan itu abah saya. Sehingga ketika saya ditanyai, ya itulah perannya. Apakah kemudian nanti akan bisa ada Nahdlatul Ulama tanpa seorang komunikator yang semacam itu memadukan pemikiran
antara Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Hasyim Asy'ari tanpa komunikator yang selama ini sampai 10 tahun belum bisa menyatu, tetapi setelah kehadiran abah saya kemudian bisa menyatu. Kiai Wahab Hasbullah juga mempunyai gelar Muharrikul Afkar ketika memang mereka sama-sama menjadi tutor di Nahdlatul Wathon. Tapi Kiai Abdul Wahab Hasbullah juga mempunyai gelar Badrul Ihtifal, pusat perhatian. Kalau beliau bicara memukau sedap sekali. Abah saya punya 2 gelar, Muharrikul Afkar dia, tapi juga Muslihu Dzatil Bain, pendamai dari 2 yang berperkara. Kiai Halim yang konon banyak mendirikan sekolah ya, betul ya? Betul. Berarti beliau seorang guru juga. Di samping motivator atau mentor gitu kan, memang guru. Beliau terlibat mengajar di beberapa sekolah di Surabaya, di Kawatan, di Bubutan, di Kebon Dalam. Di Kedung Seroko di belakang rumah saya itu yang di ada. Kedung Seroko. Yang beliau mendirikan juga di ya. Di Semarang, lama abah saya di Semarang. Di Semarang itu di Bulu, kemudian di mana di Jagalan, di Semarang itu ada Jagalan, itu mendirikan. Kemudian pindah ke Cirebon, di Pleret mendirikan sekolah. Luar biasa. Kemudian di Lewi Munding mendirikan sekolah, dan kemudian beliau ya ikut serta dalam pendirian Pergunu. Ya kemudian secara tidak disangka-sangka kok kemudian saya akhirnya yang melahirkan Pergunu kembali. Jadi Pergunu itu sudah mati, sudah harus kembalinya lahir, harus dilahirkan melalui Muktamar Makassar. Ya, Muktamar NU. Iya, Muktamar NU Makassar, dan kemudian sekarang Pergunu sudah berdiri di seluruh wilayah, di seluruh kabupaten di Indonesia ini. Tinggal 3 wilayah di Papua yang belum. Dari 4 wilayah yang baru di Papua, 1 sudah di Papua Selatan, yang 3 yang masih belum. Terakhir Pak Yai, kabarnya ya infonya kan Kiai Abdul Halim ini terakhir sering menelaah atau mengkaji kitab Ihya Ulumiddin. Mungkin Pak Yai bisa cerita, konon juga katanya sering didatangi orang berjubah. Iya. Ya kan? Gitu. Saya tidak paham pada waktu itu. Abah saya bercerita, tadi malam saya didatangi orang di Kedung Seroko Gang 4 di musola. Saya diberi makanan, tidak pernah saya merasakan enaknya makanan selain makanan itu. Disuguhkan oleh 2 orang, yang satu sebagai syekh ya, yang satu sebagai khodimnya. Kemudian selesai, saya sudah makan. Mereka keluar dari musola, ayah saya mengikuti. Kemudian setelah itu beruluk salam. Assalamualaikum. Kalimatnya Assalamualaikum ya Imam Ghazali. Waalaikumsalam. Saya kembali ke musola, makanan itu sudah hilang. Tapi kata abah saya, jangan kamu ceritakan kepada siapapun saat saya masih hidup. Kalau saya sudah meninggal dunia, ya terserah. Tidak lama setelah itu, tidak sampai 40 hari sudah meninggal dunia. Kemudian juga satu saat ketemu lagi, karena abah saya ini setiap bulan sekali, setiap setengah bulan sekali, bahkan seminggu sekali nyambangi saya di Buduran. Waktu Pak Yai mondok. Iya, dan itulah kemudian saya mengatakan bahwa saya ini yang paling disayang oleh saya. Itu kemarin saya ketemu dengan mereka yang dulu menyajikan makanan itu. Mereka menyapa saya, Assalamualaikum ya Imam Ghazali. Setelah itu kemudian saya toleh kembali, hilang. 2 mereka itu. Tidak lama setelah itu meninggal dunia abah saya. Saat saya ada di Buduran. Saya baru tahu 8 hari setelah beliau meninggal dunia, saya baru diajak pulang. Tidak diberitahu kalau abah saya meninggal dunia. Tapi saya sudah merasa, saya membuat syairan di dalam kereta api. Betapa sedihnya kepulangan ini.
Ya, kemudian saya datang ke Lui Munding, saya nyari abah, nyari ibu. Ibu ketemu, abah tidak ketemu. Yang saya temukan gundukan tanah di sebelah musola. Ya itulah abahmu di situ. Itu, ya subhanallah. Kalau tadi yang mengucapkan assalamualaikum ya Imam Ghazali itu kira-kira apa ya kok disebut Imam Ghazali itu? Abah saya proses yang saya ketahui itu mengajari kiai-kiai yang ada di sekitar Lui Munding. Dari Rajawangi, dari Mirat, dari Ciparai. Setiap minggu sekali atau sebulan sekali dihadirkan kiai-kiai itu untuk mengaji hikam. Tapi setelah hikam itu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Dalam sekali beliau dalam menelaah kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana saya pernah diminta untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin tentang hati. Ya, luar biasa dalamnya. Nah, abah saya itu koras yang dibawa. Jadi koras itu lembaran kitab yang dibawa. Itu babnya bab sakaratil maut sebelum meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia itu sedang membuat syair menggambarkan bagaimana perpisahan seseorang dengan dunia. Ya, sambil ada kitab sebagai referensinya bab sakaratil maut. Sepertinya kepingin memadukan apa yang dirasakan dengan apa yang ada dalam teori. Subhanallah. Dan ketika saya datang, Masya Allah, langit itu mendung berhari-hari. Dari kepergian abah saya itu. Ya semoga lah saya mengakhiri akhir hayat saya menjadi orang yang soleh, sesoleh abah saya. Katanya waktu wafat pas lagi... Iya, menulis syair tentang bagaimana perpisahan seseorang dengan dunia. Wafatnya dalam posisi... Ya, di situ tengkurap. Ada buku, ada ballpoint, ada kitab. Iya. Berarti meninggal, wafat beliau itu sendirian? Nggak ada orang yang tahu? Jam 10 mengumpulkan keluarganya, dinasehati. Meninggalnya jam setengah 12. Ketika malam? Itu, siang. Ketika itu ibu saya mau mengantarkan makan siang. Dan ketika mengantarkan makan siang, kedapatan abah saya sudah meninggal dunia, ya melapor kepada Menteri Kesehatan pada waktu itu. Dan Menteri Kesehatan didatangi, dilihat nadinya sudah meninggal. Itu. Ya. Pak Yai berarti saat beliau wafat itu masih mondok ya? Masih mondok, tapi sekolah kan saya, di samping mondok saya sekolah kelas 2 SMA. Dan saya secara logis saya harus keluar dari SMA karena kan dari mana membayar SPP, dari mana membeli seragam. Drop out ya Pak Yai setelah itu? Kelas 2, tapi saya terus melanjutkan belajar di pesantren. Namun juga tidak bertahan lama, kemudian saya mengembara kemana-mana untuk mencari tempat yang memberi saya makan. Tapi saya masih bisa menelaah kitab, membaca buku, membaca kamus. Ya, saya membawa 2 kamus besar, kamus bahasa Arab dan kamus bahasa Inggris. Saya membawa buku-buku dan kitab-kitab waktu itu. Baik, Pak Yai, sudah 1 jam lebih sedikit. Pemirsa, banyak sekali kisah keteladanan dan yang terakhir tadi luar biasa karena beliau, Ki Abdul Halim itu sering didatangi 2 orang berjubah yang mengucapkan Assalamualaikum, yang menyebut Imam Ghazali. Berarti Ki Abdul Halim ini sudah dianggap sebagai penerus Imam Ghazali dalam pembacaan kitab-kitab atau sanadnya jelas ke Imam Ghazali, yaitu terkait dengan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin maupun Al-Hikam.
Semoga perbincangan sore ini mendapat kita banyak mendapat keteladanan, inspirasi, dan yang paling penting penuh berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.